Indonesia memperkenalkan satu pakej ekonomi bertujuan untuk meredakan kesan kenaikan cukai nilai tambah atau VAT ke atas barangan dan perkhidmatan mulai 1 Januari ini depan. Pakej rancangan bernilai lebih 50 bilion dolar Amerika itu bertujuan mengukuhkan kuasa berbelanja golongan berpendapatan sederhana dan rendah yang semakin melemah. Koresponden CNN Chatni Fadvani melaporkan dari Jakarta. Menetap di Indonesia bakal menelan kos yang lebih tinggi pada tahun baru. Dengan cukai nilai tambah atau VAT dikenaikan kepada 12% daripada 11% sekarang. Para pegawai berkata, kenaikan cukai tersebut memainkan peranan penting dalam membiayai pelbagai program pemerintah, sekaligus mengurangkan pergantungan kepada hutang luar negara. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Indonesia berkata, kadar baharu itu tidak dikenakan ke atas barangan yang diperlukan orang ramai atau apa yang boleh dianggap sebagai keperluan asas penting. Tetapi, jenis lebih premium bagi sebilangan keperluan asas seperti beras, buah-buahan, daging, dan produk kesihatan antara lain tetap dikenakan cukai sebanyak 12%. Bagi kebanyakan rakyat Indonesia, perubahan itu membimbangkan dan kurang jelas. Untuk masyarakat seperti saya ya, masyarakat umum ini masih agak awam untuk barang-barang apa saja yang termasuk pajak yang akan naik gitu kan. Udah gitu menurut saya untuk di setiap tahunnya ini kan kenaikan pajak ya. Menurut saya itu harus ada evaluasi kembali gitu karena makin lama rakyat itu semakin dicekik oleh pajak ya gitu. Kembali ke rakyat ya. Tapi kalau misalkan hanya buat kalangan tertentu saja, sedikit menyesal ya, karena 1% mungkin kalau misalnya kita lihat per personal itu biasa aja. Tapi kalau misalnya kita lihat akumulasinya kan lumayan ya. Pihak berkuasa Indonesia, Isnin lalu, mengumumkan satu siri pakej rangsangan ekonomi bernilai lebih 50 bilion dolar Amerika Serikat untuk 2025. Tujuannya, mengurangkan kesan kejutan ke atas ekonomi dan mengatasi kelemahan kuasa berbelanja golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Turut diumumkan, pakej khas untuk golongan berpendapatan rendah di mana pemerintah akan menanggung VAT mereka. Walaupun terdapat pelbagai usaha untuk meredakan tamparan kepada ekonomi, para penganalisis berpendapat lebih banyak masih perlu dilakukan. Diskon tarif listrik itu hanya berlaku selama 2 bulan. Sementara kenaikan dari PPN 12% ini sangat panjang, jangka panjang. Selain itu juga beberapa stimulus hanya melanjutkan dari stimulus yang sudah ada sebelumnya, misalnya PPN untuk perumahan, kendaraan listrik. Dan bahkan yang menarik, ketika pemerintah bicara soal keberpihakan pajak atau fiskal, justru yang diberikan stimulus besar itu adalah mobil hybrid. Sementara mobil hybrid ini adalah orang kaya ataupun kelas atas yang mengkonsumsi mobil hybrid. Sehingga ini kontradiksi dengan kebijakan untuk melindungi daya beli kelas menengah yang rentan. Pengamat industri berkata, perlu ada satu rangka kerja untuk menentukan dengan lebih jelas barangan mana yang tertakluk kepada kenaikan cukai dan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi kadar inflasi lebih tinggi. Sedang sektor niaga berusaha melaraskan harga sebelum VAT bermula pada 1 Januari yang pastinya bakal mempengaruhi pembelanjaan domestik. Perjalanannya seterusnya mungkin sukar dengan pelbagai dasar perlu diubah suai. Terutama jika Indonesia kekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi sebanyak 8% bagi tahun depan. Chatni Fadvani untuk Berita Media Corp, Jakarta.